Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini Ibu ingin membacakan novel yang berjudul Carmilla karya Marga T. Sebelum memulai, marilah kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Selamat mendengarkan. Carmilla karya Marga T. Penerbit Gramedia, Jakarta. Halaman 432 halaman. Novel Carmilla ini dibuat oleh Marga T. Namanya Carmilla, seorang mahasiswi kedokteran berasal dari keluarga baik-baik. Sore itu dia berjanji diajak anak untuk pergi ke pesta ulang tahun saudara misannya. Walau mulanya dia setelah menolak, namun anak terus mendesak agar ikut ke pesta tersebut. Pukul 10 pesta itu baru saja mulai. Minuman keras dikeluarkan sedikit demi sedikit. Carmilla menjadi gugup. Laki-laki di sebelahnya mendesak untuk ketiga kalinya supaya minum. Kemudian laki-laki itu mengajaknya berdansa. Carmilla jadi serba salah. Duduk terus tidak enak. Berdansa dengan pemabuk tidak begitu menyenangkan. Ketika band membawakan lagu yang agak hot, Carmilla mendesak agar mereka duduk kembali. Dicarinya Ana sampai dapat. Carmilla minta pulang, tapi Ana melarangnya. Kemudian dia minta tidur karena terlalu mengantuk akibat makan obat tidur sorenya. Diteguknya susu itu sampai habis. Semenit kemudian sudah terdengar bunyi napasnya yang teratur. Carmilla tidak tahu pukul berapa dia bangun. Sekitarnya gelap gulita. Tiba-tiba Carmilla menjadi takut dan menjerit. Sebuah tangan besar melayang turun dan menutup mulutnya. Carmilla menjadi sangat takut. Dia mengerti bahaya mengancamnya, karena itu dia menendang-nendang membabi buta. Si pemabuk itu mengikat kedua kaki Carmilla ke tepi tempat tidur. Kemudian dia menyalakan lampu dengan perlahan, namun pasti si pemabuk mendekati Carmilla. Betapa malangnya diri Carmilla, segala cita-cita impiannya, hayalannya sudah tidak seindah dulu lagi. Edo sudah mendengar kabar tentang berita itu. Dia masih menganggap Carmilla seperti yang dulu. Faisal, semenjak kejadian tersebut dia merasa bersalah yang amat besar terhadap Carmilla. Namun apa hendak dikata, nasi telah jadi bubur. Berulang kali dia telah minta maaf terhadap Carmilla, namun tanggapan Carmilla hanya dingin saja. Faisal mau mengabulkan segala permintaan yang sesuai dengan kemampuannya untuk menikahi Carmilla. Tapi jangankan untuk berbicara, menjumpai Carmilla saja khusus untuk diri Faisal sangat sukar sekali. Sore itu dia sudah bertekad harus berhasil berbicara dengan namanya Carmilla. Baru saja dia mendekati pintu gerbang, seekor anjing Doberman sudah menyalak menyambut dirinya. Kembali Faisal pulang dengan tangan hampa. Pikirannya bertambah pusing. Baru terasa sekarang dia sangat menyesal. Mengapa hal itu dilakukannya? Dia dikejar-kejar perasaan bersalah. Carmilla tidak mau menuntut baik secara resmi maupun tidak resmi. Akhirnya
Timbul tekad di hati Faisal bahwa dia harus menebus kesalahannya terhadap Carmila. Setelah berulang kali Faisal datang ke rumah bibinya Carmila, timbul juga rasa iba dan bersalah dalam menghadapi Faisal. Itu terjadi saat Faisal datang untuk ke-11 kalinya. Carmila mau menikah dengan Faisal dengan syarat, setelah anak lahir mereka harus bercerai. Malahan mereka harus membuat surat perjanjian di depan notaris. Setelah menikah mereka pun tidak akan pernah serumah. Itu masuk dalam isi perjanjian mereka. Fanny, anak mereka, telah berumur 14 bulan. Dia amat lincah dan cantik. Carmila jarang mengacuhkan Fanny. Bila ayahnya datang, Carmila ingin melepaskan diri darinya. Tetapi Faisal menyatakan bahwa Fanny masih memerlukan air susu ibunya. Permintaan itu dikabulkan Carmila, tetapi hanya sampai 3 bulan lagi. Sesudah itu Carmila pergi menemui tunangannya Edo di Australia. Pesta perpisahan selepas Carmila ke Australia sangat ramai. Kawan-kawan Carmila datang semuanya tanpa terkecuali. Faisal dan Fanny memang tampak tidak hadir di antara mereka. Semua itu Carmila yang mengatakan pada Faisal agar dia dan Fanny jangan datang. Tiba-tiba telepon berdering, tak lama tampak ronak wajah Carmila berubah pucat. Ternyata anaknya Fanny demam panas. Carmila ragu apakah dia harus pergi. Susi, adiknya, sedikit emosi kepada Carmila dan mengatakan anakmu lebih penting dari segala-galanya. Sampai di rumah, Faisal sendiri yang menyambut Carmila. Faisal menjelaskan bahwa Fanny panasnya sudah 3 hari dan mengigau menyebut-nyebut namanya. Saat itulah Fanny merintih memanggil namanya ketika dilihatnya Carmila di sampingnya. Kedua mereka jongkok di antara tempat pembaringan si kecil Fanny. Kepala mereka beradu menciumi Fanny. Besok kau mau ke Australia, sekarang pergilah tidur agar engkau tidak capek dalam waktu pemberangkatan, kata Faisal lirih. Tidak, biarkan aku yang menjaga Fanny. Kau saja yang tidur, aku lihat kau kurang tidur. Agak bergetar suara Carmila. Sebenarnya aku dan Fanny tidak rela melepaskan kau pergi. Meskipun sekarang kau belum mencintai kami, tinggallah engkau dapat belajar mencintai kami dalam setahun. 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, bahkan selama-lamanya. Aku dan Fanny mendengarkan dengan sabar sampai suatu saat engkau akan datang dan mengatakan kau mencintai kami. Tinggallah Mila. Carmila berbalik dan memandang Faisal. Matanya yang sedih tadi merah bengkak, kini basah. Tapi Faisal memeluknya. Tiba-tiba Carmila menangis. Fanny sekarang sudah duduk di kelas 3, sedangkan Tasya adiknya baru duduk di bangku TK 0 besar. Pagi itu Carmila sedang membereskan sarapan suaminya dan anak-anak. Mereka sudah pergi ke kantor dan ke sekolah. Tak lama kemudian bel tamu berbunyi. Agak malasan pergi juga Carmila membukakan pintu. Kalau ada petir mungkin dia tidak akan terkejut seperti sekarang ini. Yang berdiri di depannya Edo, bekas tunangannya dulu. Pertemuan itu membuat keduanya saling merasa salah. Tapi Edo yang dipanggil Angel oleh Carmila mengatakan kepada Helen, panggilan mereka dahulu, dia akan segera kembali ke Australia.
Seminggu setelah kedatangan Edo ke rumah Carmilla, Pak Pos datang membawa surat dari Perth, Australia. Carmilla tidak sabar langsung membukanya. Isinya sebuah kartu undangan biru yang mewah. Edo dengan Meina B. Pauchet. Alangkah bahagianya Carmilla. Tak sabar dia ingin secepatnya ke Australia bersama dengan Faisal untuk mengucapkan selamat berbahagia.